penyebab kematian paling gila yang pernah saya ketahui. Dia adalah Kenneth Pian, seorang insinyur asal Washington, Amerika Serikat. Pian yang berusia 45 tahun tercatat pernah menjadi insinyur pesawat Boeing selama 8 tahun dan sudah menikah dengan seorang wanita. Dengan pernikahan itu, Pian pun dikaruniai anak. Dan pada 2 Juli 2005 ia dilaporkan meninggal dunia setelah melakukan hubungan seks dengan seekor kuda jantan. Ukuran anu kuda itu diketahui terlalu besar hingga bisa menembus lapisan ususnya. Alhasil Pian menderita peritonitis akut yang berujung pada kematian. Yaps, jadi Pian ini meninggal akibat berhubungan intim dengan hewan atau dikenal juga sebagai zoofilia. Jadi Pian dan salah satu pria tadi kenal menyelinap ke gudang pertanian pada malam hari itu. Dan di sanalah Pian melakukan hubungan intim dengan hewan yang menyebabkan ia meninggal dunia. Gimana? Sudah cukup gila? Hati-hati menggunakan smartphone ketika sedang di-charger. Jangan sampai seperti kasus Ma Ailun, yaitu pramugari berusia 23 tahun di China Southern Airlines yang bermukim di wilayah Caijing, China. Dia ditemukan meninggal dunia ketika menggunakan handphonenya yang sedang di-charger atau sedang dalam mode pengisian daya. Pada saat itu handphone yang ia gunakan menjadi perdebatan karena sempat dikira ia menggunakan iPhone 5, namun setelah penyelidikan ternyata handphone yang ia gunakan ialah iPhone 4. Menurut laporan media CCTV yang merekam charger dan ponsel milik korban, terlihat bahwa charger tersebut bukan buatan Apple atau bukan ori nih guys. Kemungkinan charger tersebut tidak asli atau KW ya, yang membuat Mailun harus tewas karena tersengat listrik berdaya penuh dari kabel charger KW yang ia gunakan. Atas kejadian ini bahkan pihak Apple turut memberikan ucapan bela sungkawa dan berjanji akan mengusut tuntas kasus kematian Mailun. So guys, buat kalian yang menggunakan handphone lagi dicas, please hati-hati aja ya. Mati akibat menginjak jenggotnya sendiri. Jenggotnya sendiri loh. Mari kita bahas. Dia adalah salah satu tokoh masyarakat di abad 16 bernama Hans Steinegger dan juga seorang wali kota. Dikabarkan Hans memiliki jenggot dengan panjang 4,5 meter. Wah, panjang banget nih. Tragisnya hobi dia memanjangkan jenggotnya malah menjadi sebab ia meninggal dunia. Pada waktu itu, terjadi sebuah insiden kebakaran besar di kota pada 28 September 1567. Melihat kepanikan yang terjadi, Hans yang biasanya tampak tenang pun ikut panik. Hans yang biasanya menahan rambut jenggotnya di luar dengan cara digulung atau dimasukkan ke dalam saku, namun saat kejadian dan keributan, ia tidak melakukan hal tersebut. Akibatnya ketika melewati sebuah tangga, ia menginjak jenggotnya sendiri, hingga akhirnya ia mematahkan lehernya dan tewas di tempat. Dan rambut jenggot milik Hans Steinegger ternyata masih disimpan di Museum Kota Braunau hingga saat ini. Ada yang mau ngelihat jenggot yang panjangnya? Tertawa terbahak-bahak ternyata dapat menyebabkan sebuah kematian. Seperti yang dialami oleh Alec Missel, seorang pria asal Inggris berusia 50 tahun. Pada 24 Maret 1975, Alec dilaporkan meninggal dunia akibat gagal jantung setelah tertawa tanpa henti selama kurang lebih 30 menit. Pada saat itu, ia diketahui tengah menyaksikan sebuah program televisi populer, yaitu The Goodies. The Goodies adalah serial komedi televisi Inggris yang ditayangkan pada 1970-an dan awal 1980-an. Serial ini yang menggabungkan sketsa surrealis dan komedi situasi dan disiarkan oleh BBC. Namun menurut hasil otopsi, Alec juga telah lama memiliki riwayat jantung yang tidak ia ketahui. So guys, buat kalian yang gampang banget buat ketawa ngeliat kejadian-kejadian receh, jadi harus lebih hati-hati ya. Jangan tertawa berlebihan. Tragedi kematiannya masih menjadi sebuah misteri untuk saat ini. Siapakah dia? Dia adalah Elisa Lam. Tragedi ini terjadi di bulan Februari 2013. Mahasiswi 21 tahun bernama Elisa Lam ditemukan mengambang di tangki penyimpanan air di atap Hotel Cecil Los Angeles. Jasadnya baru ditemukan oleh staf hotel setelah banyak tamu hotel yang mengeluh bahwa air keran untuk minum rasanya aneh. Saya ulangi, mereka minum air dari tangki penyimpanan air di mana jasad Elisa Lam ditemukan. Tidak ada tanda-tanda trauma di tubuh Elisa. Dia juga tidak terpengaruh obat-obatan atau alkohol sehingga penyebab kematian tersebut diyakini karena tenggelam. Pertanyaannya, bagaimana Elisa bisa mendapatkan akses ke atap di mana banyak alarm dipasang dan pintu untuk menuju atap dikunci? Lalu bagaimana juga Elisa dapat membuka tutup tangki yang berat itu seorang diri? Tapi yang paling bikin rinding adalah saat-saat terakhir sebelum Elisa tewas. Di sini ada yang pernah melihat video Elisa Lam sebelum kematiannya? Kematian para pendaki ini masih menjadi sebuah misteri sampai detik ini. Pada tahun 1959, ada sebuah kelompok pendaki gunung berkebangsaan Rusia yang tiba-tiba menghilang. Saat tenda mereka ditemukan, tim penyelamat sangat syok dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mayat para pendaki ditemukan sudah bergelimpangan di tanah dengan pakaian yang minim. Padahal mereka itu sedang mendaki gunung salju loh.
dengan kondisi tenda yang telah robek dan jasad mereka yang berubah menjadi warna orange. Dan dikabarkan bahwa mereka itu mengalami luka dalam setara dengan kecelakaan mobil. Dan yang lebih tragis lagi nih guys, ternyata ada jasad seorang wanita yang ditemukan tanpa lidah, mata, serta telinga. Jadi ada beberapa bagian wajahnya yang sudah menghilang. Menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi pada para pendaki ini? Tulis di komentar ya. Kalau misalkan kalian berencana untuk tinggal di hotel, kayaknya kalian harus ngecek lagi bagian kolong ranjangnya. Jangan sampai seperti tamu yang pernah menginap di Motel Capri tepatnya pada tahun 2003 di Amerika Serikat. Dimana di saat tamu ini check-in, dia kebagian satu ruangan atau satu kamar. Dan di kamar ini ternyata baunya sangat menyengat. Sampai akhirnya dia menelpon salah satu staff atau mungkin OB-nya untuk memberikan pengharum ruangan agar si kamarnya itu tidak bau lagi. Setelah diberikan pengharum ruangan, ternyata baunya nggak hilang. Sampai akhirnya dia mencoba membuka si jendela-jendela dari motelnya. Setelah dia buka jendela dari motelnya pun, ternyata selama 3 hari dia di sana, tetap saja baunya tidak hilang. Sampai akhirnya dia check out dari motel tersebut. Dan ternyata guys, setelah ditelusuri oleh staf hotel di sana, ternyata di bawah kolong ranjang yang tamu itu nginep selama 3 hari, ditemukan sesosok mayat. Jadi selama 3 hari ini dia tidur sama mayat.